Adegan dibuka dengan sekelompok musafir yang berjalan dengan susah payah melintasi hutan saat senja mulai turun. Mereka berada di rute perdagangan yang dikenal sebagai milik perusahaan Byron, tetapi salah satu dari mereka segera menyadari bahwa mereka telah tersesat setelah menempuh jarak yang begitu jauh, mengungkapkan rasa frustrasinya karena berjalan di hutan pada jam selarut itu. Ketegangan tumbuh di antara anggota kafilah ketika salah satu dari mereka bertanya terus terang kepada pemimpin kelompok yang bernama Byron apakah ini adalah pertama kalinya dia mengambil rute ini. Pria itu mengungkapkan penyesalannya karena telah menandatangani kontrak ini dan hanya menyewa 10 penjaga, menyatakan bahwa jika dia tahu jalan akan sesulit ini, dia tidak akan melakukan perjalanan ini sejak awal. Byron mencoba membela posisinya, menyangkal bahwa ini adalah perjalanan pertama mereka dan membenarkan bahwa mereka tersesat dengan mengatakan bahwa medan dan pegunungan berubah seiring waktu. Sementara itu, dua pria lain, Baxter dan Tillich, sedang mengamati situasi tersebut. Till mengemukakan hipotesis bahwa jika para pedagang jujur tentang mengetahui jalan, maka pasti ada faktor eksternal yang menyebabkan seluruh medan area berubah, sebelum Till tiba-tiba memanggilnya dengan nada marah dan memperingatkan. Tiba-tiba, tanpa peringatan apapun, Baxter menghunus pedangnya dan menyerbu maju dengan kecepatan tinggi saat kelompok itu mendapat serangan mendadak dari monster Null. Keadaan terkejut melanda para pria itu ketika mereka menyadari bahwa monster ini mengenakan zirah yang dibuat oleh Uruk, dan mereka langsung menyadari bahwa mereka telah jatuh ke dalam jebakan yang direncanakan dengan baik. Baxter mengeluarkan perintahnya agar semua orang berkumpul dan tidak berpencar, memperingatkan mereka bahwa siapapun yang berpisah dari kelompok akan langsung dimakan. Para penjaga mendapati diri mereka sepenuhnya terkepung saat mata bercahaya yang tak terhitung jumlahnya muncul dalam kegelapan di sekitar mereka. Tillich dengan cemas bertanya tentang jumlah mereka dan rekannya menjawab bahwa lebih baik tidak mencoba menghitungnya. Monster-monster itu melancarkan serangan habis-habisan dan pertempuran berdarah dan kejam meletus di mana para pejuang berteriak agar monster-monster itu mati. Di tengah kekacauan, Byron mengungkapkan keheranannya atas kebrutalan pertarungan yang berlebihan, bahkan jika mereka menghadapi monster. Tetapi dia segera dibungkam oleh ancaman sengit dari Tillich. Tillich bersumpah akan membuat para pedagang membayar mahal atas cobaan ini, asalkan mereka tetap hidup. Setelah melenyapkan gelombang pertama monster, Baxter memperingatkan rekan-rekannya untuk tidak bersantai, menegaskan bahwa jebakan monster selalu berkelanjutan dan tidak mudah berakhir. Belum selesai dia menyelesaikan kata-katanya, Byron berteriak, menunjuk ke cakrawala, di mana monster troll bertubuh besar muncul. Semua orang tertegun dan ketakutan melihat troll muncul setelah pertempuran mereka dengan monster Null. Kepanikan mencengkeram hati para pria itu, dan salah satu dari mereka berteriak perlunya membubarkan diri segera atau troll akan menghabisi mereka semua dengan satu pukulan. Byron menyerah pada keputusasaan, percaya bahwa ajalnya telah tiba dan semua tentara bayaran ditakdirkan untuk mati. Baxter mulai menganalisis situasi, bertanya-tanya apakah troll ini adalah makhluk terlatih atau senjata perang yang lepas kendali. Bingung dengan gagasan untuk memproduksi senjata semacam itu dalam jumlah besar di hutan seperti ini, Baxter menyadari bahwa melarikan diri sekarang tidak mungkin. Jadi dia dengan cepat mengeluarkan perintahnya, memberitahu dua anak buahnya untuk melindungi dan mengumpulkan para pedagang dan memerintahkan Tillich untuk menarik perhatian troll dan menjauhkannya dari para pedagang saat berikutnya ia melempar sesuatu. Tillich dengan keras keberatan dengan rencana itu, menyebut Baxter gila dan menyarankan untuk mengorbankan para pedagang dan menggunakannya sebagai umpan untuk melarikan diri dengan nyawa mereka, tetapi dia kemudian bertanya pada Baxter apakah dia punya rencana. Baxter membenarkan bahwa dia memang punya rencana yang diketahui Tillich dengan baik. Mereka akan menunggu saat troll teralihkan dan kemudian bergegas cepat di antara kakinya, sebuah manuver yang telah mereka lakukan berkali-kali dalam pertempuran masa lalu mereka. Meskipun pertanyaannya, Tillich tampak ketakutan oleh ide ini dan bergumam bahwa dia lebih baik mati daripada mengulanginya lagi. Saat dia berlari untuk melaksanakan rencana itu, dia tiba-tiba berhenti setelah memperhatikan sesuatu yang aneh. Dia menyadari troll itu tidak melihat ke arah mereka, tetapi sedang menatap ke arah yang sama sekali berbeda. Dalam momen yang tiba-tiba, sebelum troll itu bisa menyerang, ia tiba-tiba roboh ke tanah dengan kekuatan yang begitu dahsyat sehingga menerbangkan Tillich ke udara. Till bangkit dalam keadaan terkejut, bertanya-tanya apa yang telah terjadi dan mengarahkan pertanyaannya kepada Baxter, bertanya bagaimana dia menjatuhkan monster sebesar itu. Baxter bukanlah pelakunya. Dari kegelapan muncul monster lain yang lebih besar dan lebih menakutkan dengan mata biru bercahaya. Makhluk baru ini maju dengan tenang menuju bangkai troll yang jatuh. Di tengah kekaguman total para tentara bayaran dan pedagang, monster itu mengambil tubuh troll dan kemudian dengan dingin menghancurkan kepalanya dengan tangan kosong. Saat ketakutan mencengkeram salah satu pedagang, dia bertanya pada Baxter tentang sifat makhluk menakutkan ini. Baxter menjawab bahwa seseorang dari kota seperti dia kemungkinan besar belum pernah mendengarnya sebelumnya, dan bahwa di hutan ini setidaknya, makhluk ini dianggap yang paling buas dari semuanya. Sedemikian rupa sehingga legenda mengatakan siapapun yang menghadapinya tidak pernah kembali hidup-hidup. Dia kemudian mengungkapkan identitasnya, mengatakan itu adalah Ogre. Pedagang itu benar-benar terkejut setelah mendengar nama ini. Baxter melanjutkan penjelasannya, mengklarifikasi bahwa meskipun Ogre jarang, mereka memiliki kekuatan dan kelincahan yang tak tertandingi di antara monster lain, di samping kecerdasan licik dan ketekunan yang keras kepala dalam berburu. Baxter sendiri mengungkapkan keheranannya karena bertemu makhluk yang hanya pernah dia dengar dalam dongeng, terutama dalam situasi yang mengerikan seperti ini. Sementara itu,
Para pedagang mengomentari mengapa tentara bayaran membeku di tempat seperti itu. Baxter bertanya-tanya apa yang harus dia lakukan dan apakah dia bisa melarikan diri, tetapi dia dengan cepat menyadari bahwa mencoba melarikan diri hanya akan menjadikannya makanan yang mudah bagi monster itu, dan dia roboh di tempatnya berdiri dalam keputusasaan. Ogre itu maju ke arah Baxter yang roboh dan tanpa diduga mengulurkan tangannya yang berlumuran darah dan berbicara kepadanya, mengatakan bahwa dia telah melalui masa sulit dan bahwa dia akan membimbingnya mulai sekarang. Ogre itu meyakinkannya dan menyuruhnya untuk tidak takut, menjelaskan bahwa meskipun penampilannya, darah yang sama yang mengalir di pembuluh darah manusia juga mengalir di pembuluh darahnya sendiri. Dia kemudian mengungkapkan identitasnya yang sebenarnya, menyatakan bahwa namanya adalah Leon dan bahwa dia setengah manusia dan setengah ogre. Setelah itu, Leon memimpin seluruh kafilah melalui hutan sampai mereka mencapai desa Biron, sebuah desa terpencil yang terletak di kerajaan Arna. Saat mereka mendekati dinding kayu desa yang dibentengi, seorang penjaga dari atas memperhatikan mereka dan memanggil untuk mengidentifikasi mereka. Anggota kafilah mulai merasa lega setelah kelangsungan hidup mereka. Biron mengeluh kelelahan ekstrim dan rasa sakit, mengatakan dia pikir itu adalah akhirnya, sementara Tilik menggumamkan beberapa kutukan yang diarahkan pada para pedagang. Leon membimbing mereka ke pintu masuk desa, dan salah satu anggota kafilah bertanya apakah penghalang itu dimaksudkan untuk menjauhkan monster. Penjaga, yang ternyata bernama Daryl, memanggil Leon dengan terkejut, menanyakan berapa hari dia telah pergi dan siapa orang-orang bersamanya. Leon membalas sapaan Daryl dan mengatakan kepadanya bahwa ini adalah anggota kafilah pedagang yang menuju ke desa dan bahwa dia telah bertemu mereka saat mengumpulkan kayu bakar, menambahkan bahwa mereka sudah berbicara dengan kepala desa. Meskipun demikian, Daryl tetap skeptis. Dia memberitahu Leon bahwa dia mempercayai kata-katanya, tetapi tidak menerima laporan tentang kafilah yang tiba saat ini. Daryl mengungkapkan kekhawatirannya bahwa mereka mungkin bandit yang menyamar sebagai pedagang. Tuduhan ini membuat Biron marah, yang berteriak membela diri, menjelaskan bahwa mereka hanya tersesat dan bahwa kepala desa mereka sendiri yang memberi mereka arahan yang salah sejak awal. Tetapi Daryl tidak mengubah pendiriannya, bersikeras bahwa keamanan desa adalah yang utama dan memberitahu mereka bahwa mereka harus pergi jika mereka tidak dapat membuktikan identitas mereka. Pedagang itu mengungkapkan frustrasi ekstremnya dengan situasi tersebut dan menuntut agar penjaga, Daryl, setidaknya memanggil kepala desa. Leon campur tangan dalam percakapan itu, menjelaskan kepada Daryl bahwa meskipun keamanan penting, orang-orang ini dibutuhkan. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia telah mendengar tangisan minta tolong di hutan dalam perjalanannya dan menyimpulkan bahwa jika jalannya telah berubah, itu berarti seseorang sedang mengutak-atik area tersebut dan oleh karena itu bantuan mungkin diperlukan. Lion kemudian meyakinkan penjaga bahwa jika terjadi kesalahan, dia akan menangani masalah itu sendiri untuk membuatnya tenang. Kemudian, setelah diizinkan masuk, adegan bergeser ke balai desa Biron, di mana anggota kafilah duduk bersama kepala desa dan beberapa penduduknya. Kepala desa, seorang pria tua, tertawa bersama yang lain saat mereka mengulangi kata-kata Leon, terkejut dengan pernyataannya bahwa dia akan menanganinya sendiri. Biron berkomentar bahwa kepala desa bereaksi berlebihan, sementara salah satu pedagang mengungkapkan kelegaan mereka atas kelangsungan hidup ajaib dan kedatangan mereka yang aman, dan Baxter memuji kekuatan Leon, menganggapnya lebih unggul dari gabungan 10 tentara bayaran. Ketenangan tidak berlangsung lama karena Baxter mulai mempertanyakan kepala desa. Dia menunjuk pada penghalang pertahanan yang dia perhatikan dalam perjalanannya ke desa, yang tampaknya mengelilingi seluruh desa. Meskipun dia mengerti bahwa monster dan uruk mungkin umum di tempat terpencil seperti itu, dia merasa bahwa pertahanan ini sangat berlebihan, yang mendorongnya untuk bertanya secara langsung dan mengejutkan apakah mereka bersiap untuk perang. Sementara Leon memandang Baxter dengan terkejut, Leon berpikir dalam hati bahwa Baxter punya bakat untuk mengatakan hal-hal terburuk pada waktu yang paling tidak tepat. Keheningan melanda selama beberapa saat. Akhirnya, kepala desa berbicara, mengakui bahwa perang memang hal yang mengerikan. Dia kemudian menyapa Baxter, menebak dari penampilannya bahwa dia adalah mantan tentara bayaran perang, mungkin dari Chonchait. Kepala desa menguraikan konsep perang, menjelaskan bahwa di masanya, itu adalah revolusi suci untuk pembebasan dari uruk yang memperlakukan manusia seperti ternak. Tetapi dia melihat bahwa perang hari ini tidak lagi seperti itu. Mereka telah menjadi pertumpahan darah belaka untuk keuntungan egois yang berakhir dengan kehancuran kedua belah pihak. Dia mengungkapkan harapannya bahwa tragedi seperti itu tidak akan pernah mencapai desa mereka. Meminta mereka untuk memahami bahwa pertahanan ini dibangun hanya sebagai benteng yang lahir dari doa dan keinginan semua orang untuk perdamaian. Tilik menyela pidato kepala desa, menyebut logikanya membingungkan dan menuduhnya memperindah ide senjata perang dengan kata-kata indah. Dia menambahkan bahwa dia akan menerima penjelasan ini jika itu hanya tentang penghalang, tetapi dia menunjuk ke Leon, menggambarkannya sebagai monster. Tilik dengan tajam mempertanyakan bagaimana kata-kata dapat membenarkan keberadaan makhluk yang mampu menghancurkan troll dengan tangan kosong dalam satu pukulan. Mengingat tingkat kekuatan ini berbahaya tidak wajar, dia menjelaskan bahwa perang adalah topik sensitif bagi Chonchait. Dan untuk membuktikan bahwa Leon bukan senjata, mereka membutuhkan bukti bahwa keberadaan hibrida mengerikan seperti itu adalah kasus yang unik. Biron merasa terhina oleh kata mengerikan, dan rekannya Baxter berkomentar bahwa kata-katanya kasar. Sementara tanda-tanda rasa sakit muncul di wajah Leon, pada saat itu, Leon berbicara untuk dirinya sendiri,
mengatakan bahwa dia mengerti kesulitan mereka dalam menerimanya dan menyadari bahwa jika mereka tidak yakin dia bukan ancaman, mereka akan menyebarkan rumor bahwa desa ini berbahaya. Tetapi dia menambahkan bahwa untungnya dia punya cara untuk meyakinkan mereka dan menawarkan agar mereka bertemu ibunya. Lion memimpin kelompok itu ke sebuah rumah. Dalam perjalanan, Teal mengeluh tentang bau busuk dan Leon menjawab bahwa dia telah menyemprotkan air seninya untuk menjauhkan monster. Leon mencapai pintu rumah dan memanggil ibunya, mengatakan dia sudah kembali. Leon masuk, meminta maaf karena terlambat dan membenarkannya dengan beberapa tugas di desa yang telah menundanya. Wanita muda berambut pirang, yang dipanggil ibu oleh Leon, menyambut para pendatang baru dan meminta mereka untuk masuk dengan cepat. Adegan kemudian kembali ke masa lalu 15 tahun ke desa Biron. Pada malam itu di masa lalu, kepala desa, yang tampak lebih muda, bergegas ke penghalang kayu setelah seorang penjaga memberitahunya tentang bahaya yang akan datang. Para penjaga tidak yakin apa yang sebenarnya terjadi, tetapi mereka meminta kepala desa untuk datang dan melihat sendiri. Setibanya di sana, kepala desa membeku ketakutan saat melihat monster besar dengan mata merah bercahaya berdiri di depan penghalang, dan dia segera mengenalinya sebagai ogre. Kepala desa mengeluarkan perintah ketat agar semua orang menjatuhkan senjata mereka dan segera mundur, memperingatkan mereka untuk tidak memprovokasi monster itu, karena dia telah mengidentifikasinya dari panduan monster. Monster ini adalah Robo, ogre legendaris yang dikenal sebagai serigala hutan dan tukang jagal benua tengah. Kepala desa menyadari mereka menghadapi makhluk paling berbahaya yang pernah mereka temui. Itu mampu dengan mudah menerobos penghalang, dan dia menuntut agar senjata pengepungan segera dibawa. Tetapi salah satu penduduk desa menunjukkan kepada kepala desa bahwa ada sesuatu yang aneh tentang perilaku monster itu. Meskipun berjam-jam berlalu, ogre itu belum bergerak sedikitpun. Penduduk desa bingung dengan perilaku ini, bertanya-tanya apakah panduan itu menyebutkan sesuatu tentang hal itu atau jika monster itu menginginkan sesuatu selain berburu. Saat kepala desa merenungkan masalah itu dengan cemas, ogre itu tiba-tiba melihat ke arah seseorang yang terbaring di tanah. Semua orang terkejut ketika mereka melihat ogre itu mulai pergi. Kemudian ia melompat menjauh dari desa. Mereka menunggu dengan hati-hati, dan salah satu dari mereka menunjuk ke orang yang ditinggalkan ogre itu. Kemudian mereka mendekat untuk menemukan bahwa di dalamnya ada seseorang yang masih hidup. Adegan kembali ke masa sekarang. Di sebuah rumah di pinggiran desa Biron, anggota kafilah duduk di sekitar meja bersama Leon dan ibunya, wanita muda berambut pirang itu. Leon makan dengan gembira, mengungkapkan kecintaannya pada keju dan ham yang telah disiapkan ibunya sementara ibunya memintanya untuk makan perlahan. Ibu Leon meminta maaf kepada para tamu atas makanan yang sederhana, menjelaskan bahwa kunjungan itu mendadak dan putranya belum memberitahunya sebelumnya, dan dia juga meminta maaf atas kesulitan yang mereka hadapi mencapai tempat terpencil ini. Dia kemudian mengarahkan pertanyaannya langsung ke Baxter, menanyakan tentang alasan mereka datang ke sini. Tillik memperhatikan aksen aneh wanita itu dan berbisik kepada Baxter, yang menjawab bahwa itu adalah aksen yang hanya diucapkan oleh bangsawan berdarah biru, lalu bergumam dengan marah bahwa penduduk desa ini menjijikan. Ibu Leon tampaknya memahami kecurigaan mereka tanpa mereka berbicara, mengakui bahwa hidupnya bersama putranya di tempat ini jauh dari biasa. Dia menambahkan bahwa hanya melihat mereka dapat menyebabkan masalah, terlepas dari penjelasan apapun yang mungkin dia tawarkan. Dia kemudian mengingatkan mereka bahwa dia sudah meminta maaf atas perilaku sembrono putranya di luar dan berjanji itu tidak akan terjadi lagi, bertanya apa lagi yang bisa dia lakukan untuk memuaskan tamunya. Baxter memperhatikan bahwa cara bicaranya menyerupai negosiasi, terutama ketika dia menunjukkan bahwa adanya serikat pedagang seharusnya membuat mencapai kesepakatan lebih cepat. Pendekatan ini memancing Tillik, yang dengan marah bertanya pada Baxter apakah situasi ini dapat dinegosiasikan, menunjukkan bahwa wanita bangsawan itu menghindari jawaban yang jelas. Dia bersikeras bahwa sebagai seseorang dari Chonchait, dia harus tahu yang sebenarnya. Baxter mencoba menenangkan Til, mengingatkannya bahwa putranya adalah orang yang menyelamatkan hidup mereka dan bahwa mereka harus berterima kasih dan membiarkannya saja. Tetapi Til tampaknya bertekad untuk melanjutkan argumen. Til mengabaikan upaya Baxter untuk menenangkannya dan terus berteriak pada Ibu Leon, menuntut agar dia menjelaskan mengapa seorang wanita dengan kedudukannya bersembunyi di tempat ini dan apa yang mendorongnya untuk melahirkan hibrida buah sejak awal. Ibu Leon mencoba menghentikannya, mengatakan kata-katanya menyakitkan, tetapi Tillik tidak mengindahkan dan dengan marah membalas bahwa dia harus mempertimbangkan posisinya sendiri terlebih dahulu. Dia menggambarkannya sebagai menyedihkan karena menderita nasib ini di wilayah terpencil bahkan tanpa memiliki kekuatan untuk menghadapi kekacauan dunia luar. Tillik meledak dalam pidato emosional tentang perang, berbicara tentang bagaimana rekan-rekannya dari Koninchait sedang dibantai di medan perang. Dia menyebutkan bagaimana nafsu tak berujung untuk kemenangan di antara negara-negara yang berperang telah mendorong mereka untuk bahkan menggunakan iblis dalam pertempuran mereka. Dan dia bersumpah dia tidak akan pernah melupakan kekejaman yang dilakukan untuk mengendalikan sebidang tanah. Dia menyimpulkan pidatonya dengan mengungkapkan rasa jijik ekstremnya saat menemukan salah satu senjata perang hibrida yang menjijikan bahkan di tempat terpencil ini. Pada saat ini, Baxter meneriakkan namanya, Tillik, yang segera membungkamnya. Baxter kemudian mengambil alih, mulai mempertanyakan Ibu Leon, dengan ketenangan yang tegas. Dia bertanya padanya apakah dia dan putranya adalah rahasia yang disembunyikan desa di balik semua penghalang pertahanan itu.
Dia kemudian bertanya padanya dendam macam apa yang akan mendorong seorang wanita dengan kedudukannya untuk secara sukarela menerima benih monster yang disebut Raja Merah. Ibu Leon tampak sangat terpengaruh dan memohon kepada mereka, mengatakan bukan itu yang mereka pikirkan dan sulit baginya untuk menjelaskan kebenarannya. Leon mencoba melindunginya, berteriak, "Bu!" Tetapi Till dengan dingin memerintahkannya untuk mengatakan yang sebenarnya. Tillik menyela lagi dengan sinis, bertanya apakah itu bukan karena dendam. Lalu apakah itu hanya selera khusus untuk bergaul dengan ras lain? Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Ibu Leon berteriak ketakutan. "Tidak, Leon." Pada saat itu, Tillik diserang oleh kekuatan tak terlihat yang keras yang menjatuhkannya ke tanah, meninggalkan darah mengalir darinya saat dia terengah-engah. Ibu Leon jatuh ke tanah, mencoba menghentikannya. Leon adalah sumber serangan itu, berdiri dan terengah-engah, simbol laba-laba merah aneh telah muncul di dadanya. Saat Leon dalam keadaan terkejut, Baxter bergerak cepat dan mencengkeram Tillik. Leon memandang dengan gugup pada apa yang telah dia lakukan, lalu menatap ibunya dengan kekhawatiran di matanya. Sementara ibunya bergegas menghampirinya, memintanya untuk tenang. Leon memanggilnya dengan suara samar. "Bu." Baxter memanfaatkan momen ini, mendekati mereka sambil memperhatikan dengan mata bercahaya. Leon berubah menjadi bentuk yang lebih buas dengan gigi tajam dan telinga runcing dan memperingatkan Baxter untuk tidak mendekati ibunya. Baxter mengklarifikasi bahwa pedang-pedangnya tidak ditujukan pada ibunya, tetapi pada Leon sendiri, yang tidak lagi terlihat manusia di matanya. Ibu Leon meneriakkan nama putranya, tetapi Baxter meyakinkannya bahwa dia telah menghindari melukainya secara serius dan pukulan itu hanya untuk menenangkannya. Tetapi Baxter terlihat terkejut saat dia menyadari serangannya sama sekali tidak menembus tubuh Leon. Baxter menyimpulkan bahwa darah ogre adalah alasannya dan bahwa serangan superficial tidak akan cukup. Sementara itu, Baxter memperhatikan tatapan Leon terpaku pada ibunya, menyadari dia mungkin menjadi target berikutnya dan bergerak cepat untuk mengambil sikap defensif dan memblokir serangan yang akan datang, tetapi Leon meraihnya dan melemparkannya jauh-jauh. Leon melompat dan menuju ke arah Baxter, memindahkan pertempuran ke hutan terdekat di bawah sinar bulan. Baxter berjuang untuk menghadapi kekuatan besar Leon. Tetapi dia memperhatikan kecerdasan bawaannya karena bahkan dalam keadaan marahnya, dia memilih untuk bertarung di ruang terbuka yang sesuai dengan tubuhnya yang besar. Kemudian Baxter menyadari sesuatu yang lebih dalam. Leon dengan sengaja memilih gerakannya agar tidak membahayakan ibunya. Kembali ke rumah, Leon dengan cepat mendekat dan menyerang Baxter dari jarak dekat, tetapi Baxter dengan mudah menghindarinya, yang mengejutkan Baxter saat dia menyadari Leon dengan terampil meniru gerakan bertarungnya sendiri, bertanya-tanya bagaimana dia bisa memahaminya begitu cepat. Leon memberikan pukulan kuat pada Baxter yang menjatuhkannya ke tanah. Tillik menyaksikan adegan itu dengan cemas, menyadari bahwa Baxter berada dalam masalah nyata. Ibu Leon bergerak menuju tempat duel, dan saat Leon bersiap untuk memberikan pukulan terakhir pada Baxter, tetesan cahaya mulai jatuh dari langit. Pada saat itu, Baxter menyadari dia sudah cukup melihat. Dia mengerti bahwa Leon telah berhasil hanya dengan lirikan untuk menganalisis gerakannya dan mempersiapkan serangan balik yang sempurna. Dia mengakui bahwa jika bukan karena liontin hijau bercahaya di leher Leon, serangan balik itu akan langsung membunuhnya. Dan dia mengungkapkan keheranannya pada keberadaan alat yang mampu mengendalikan ogre yang mengamuk dengan cara seperti itu. Baxter teringat Ibu Leon dan berkomentar bahwa dia adalah wanita yang benar-benar luar biasa karena mampu menangani kekuatan putranya. Leon mulai tenang secara bertahap. Pada saat itu Baxter melangkah maju dan menawarkan permintaan maaf formal. Dia menjelaskan bahwa sebagai anggota Koninchait, dia harus berhati-hati dengan ancaman hibrida yang digunakan sebagai senjata perang dan mengakui dia terlalu sensitif karena ini adalah pertama kalinya dia melihat kasus seperti itu. Dia kemudian mengatakan kepada Leon bahwa dia sekarang melihatnya hanya sebagai anak yang cerdas dan disiplin yang hidup dalam masyarakat manusia dan berjanji bahwa kelompoknya akan menyimpan rahasia mereka demi keselamatan dia dan ibunya. Leon benar-benar tenang dan kembali ke bentuk normalnya. Terlihat sangat kelelahan, ibunya memanggilnya dan memintanya untuk datang dan beristirahat karena sudah larut malam. Leon menghampirinya dan memeluknya erat-erat, menangis di bahunya sambil memanggil, "Bu." Di luar, Tillik terbaring terluka di tanah, mengutuk seluruh situasi. Keesokan paginya, kafilah meninggalkan desa. Ibu Leon berada di rumahnya menyiapkan makanan. Setelah selesai menata meja, dia tidak langsung duduk untuk makan, tetapi menunggu putranya, Leon, kembali setelah selesai memandu karavan dalam perjalanannya. Adegan beralih ke Leon yang bergerak bersama karavan, memimpin mereka ke jalur yang diinginkan. Biron ada di antara karavan yang mengeluh bahwa perjalanan pulang lebih sulit daripada kedatangan. Dan Baxter bertanya-tanya mengapa mereka mengambil jalan yang berliku. Leon menjawab bahwa ini bukan hanya tentang menghindari bahaya, tetapi karena hutan memberitahunya bahwa ini adalah jalur yang aman, dan dia meyakinkan mereka bahwa begitu mereka melewati hutan ini, jalan mereka akan benar-benar aman. Karavan sekarang bergerak di dekat perbatasan Helbrin, dan pedagang itu membawa Tilok yang masih tak sadarkan diri, sementara Baxter meyakinkannya bahwa dia akan membayarnya dengan murah hati karena membawanya. Adapun Leon, dia telah bergabung dengan mereka untuk memimpin dan membimbing mereka dalam perjalanan. Karavan melanjutkan perjalanannya dengan Leon memanggil Baxter paman. Leon meminta maaf kepada Baxter atas jalan yang kasar, tetapi meyakinkannya bahwa mereka mendekati kota.
Baxter tampak lega, lalu bertanya pada Leon apakah dia lelah setelah menghabiskan malam memperbaiki rumahnya, tetapi Leon menjawab bahwa itu bukan apa-apa. Leon dengan gembira memberitahu Baxter bahwa sepanjang jalan dia terus mengingat kisah petualangan yang Baxter ceritakan tentang kota itu, sebuah tempat yang hanya dia kenal dari baunya dari kejauhan. Baxter terkejut karena Leon belum pernah mendengar cerita-cerita ini sebelumnya. Dan Leon menjelaskan bahwa penduduk desa dan ibunya menghindari membicarakannya. Pedagang Biron menduga mereka khawatir seorang pemuda naif seperti Leon mungkin tertipu di dunia luar, tetapi menambahkan bahwa seseorang tidak benar-benar dewasa tanpa melalui beberapa kesulitan. Leon juga menyebutkan bahwa dia menikmati kisah-kisah Paman Veron, pedagang yang bisa membaca hutan dan rahasia kesuksesan bisnisnya, yaitu diskon tawar-menawar yang sulit. Leon bertanya-tanya apakah dia bisa menguasai keterampilan ini untuk bertahan hidup di kota, yang membuat pedagang itu menyesal memberitahunya, takut dia akan menirunya dan mendapat masalah. Baxter bertanya pada Leon apakah dia pernah meninggalkan desanya Biron sebelumnya dan apakah kepala desa melarangnya melakukannya. Leon menjawab bahwa itu tidak dipaksakan padanya, tetapi pada akhirnya adalah pilihan pribadinya. Dia menjelaskan bahwa kadang-kadang dia merasa penghalang desa ada di sana untuk melindunginya secara pribadi karena desa adalah satu-satunya tempat yang menerimanya apa adanya. Dia kemudian mengungkapkan alasan lain yang lebih penting. Ibunya hidup sendiri dan dia menjadi tidak bisa berjalan seumur hidup setelah kelahirannya. Dia bilang dia tidak tahu ini karena ibunya tidak pernah menunjukkan rasa sakitnya, tetapi dia dengar dari penduduk desa bahwa ibunya adalah seorang wanita bangsawan dari keluarga terkemuka. Leon menyimpulkan bahwa ibunya merelakan segalanya demi dia dan oleh karena itu dia tidak bisa meninggalkannya demi keinginannya sendiri. Pedagang itu berkomentar bahwa ini tidak menguntungkan. Leon menambahkan bahwa masa kecilnya memang sulit karena nafsu makannya yang diwarisi dari Ogre. Dia hanya ingin makan daging mentah saat kecil, yang membuat pedagang itu ngeri. Baxter tiba-tiba mengganti topik pembicaraan dan bertanya langsung pada Leon apakah dia telah menerima perintah sebelumnya untuk memantau rute perdagangan Serikat Veron melalui hutan. Leon menjadi bingung dan mencoba mengelak, mengklaim pertemuan mereka hanya kebetulan, tetapi Baxter bersikeras, mengatakan dia tidak bisa berbohong. Pedagang itu menjelaskan bahwa dia berterima kasih karena telah diselamatkan, tetapi akan menjadi masalah jika Leon bertindak atas perintah rahasia. Leon menegaskan bahwa ini bukan tentang perang atau sesuatu yang menakutkan. Kemudian dia mengakui kebenarannya. Hutan di sekitar desa mereka dijangkiti oleh bandit Uruk. Meskipun jumlah mereka tidak banyak, mereka cukup berbahaya untuk mengancam pedagang dan kelompok tentara bayaran kecil, menyebabkan gangguan rute perdagangan yang merupakan mata pencaharian desa. Baxter menyadari inilah alasan kerahasiaan desa dan bahwa Leon telah meninggalkan baunya di hutan untuk menandai wilayahnya dan menakut-nakuti musuh, yang dikonfirmasi oleh Leon. Leon menambahkan bahwa jejak bandit tiba-tiba menghilang, dan meskipun pertahanan desa mungkin berkontribusi, dia yakin kehadirannya sebagai ogre hutan memiliki dampak terbesar. Baxter bertanya apakah dia melakukan semua itu hanya demi reputasi desa, tetapi Leon bilang tidak, menjelaskan ada hal lain. Leon mengungkapkan bahaya yang sebenarnya, mengatakan bahwa para Uruk telah bertingkah aneh akhir-akhir ini, mulai menjinakkan monster Null dan Troll, dan bahkan sampai mengubah medan hutan itu sendiri. Dia menambahkan bahwa rasanya seolah-olah hutan itu sendiri sedang menangis minta tolong. Leon mencoba terdengar optimis, mengatakan semuanya akan baik-baik saja, dan dia akan menanganinya sendiri jika perlu, tetapi dia tiba-tiba berhenti. Kemudian dia menunjuk ke depan, mengumumkan kedatangan mereka di tujuan mereka, kota Riden. Leon tiba bersama karavan di pintu masuk kota Riden, di mana Baxter mengucapkan selamat tinggal padanya. Dia berterima kasih padanya karena telah membawa mereka, menggambarkan hubungan mereka sebagai sesuatu yang berharga, meskipun itu dengan seseorang dari ras lain. Pedagang itu menyatakan harapannya bahwa keinginan Leon untuk bepergian keluar desanya suatu hari nanti akan terwujud. Leon menanggapi dengan tawa samar, dan pedagang itu menyemangatinya, mengatakan peluangnya mungkin lebih mudah dari yang dia kira. Dia menyarankan agar Leon bergabung dengan rombongan sirkus keliling yang disebut Non-Circus Troupe, yang menerima anggota dari berbagai ras sebagai cara untuk berkeliling dunia dan menghasilkan uang. Baxter terkejut dengan pengetahuan pedagang tentang hal-hal seperti itu, dan yang lain menanggapi dengan kemarahan pura-pura. Leon melambaikan tangan perpisahan kepada karavan saat memasuki kota. Begitu mereka pergi, ekspresi Leon berubah serius dan khawatir saat dia berbalik kembali ke arah hutan, berharap tidak ada masalah yang terjadi di desa selama ketidakhadirannya. Kemudian dia bergerak cepat ke arah desa. Adegan kilas balik 8 tahun di mana kita melihat seseorang berbicara dengan Leon yang baru berusia 5 tahun. Veron menggodanya mengatakan dia telah tumbuh banyak dan menjadi sangat besar untuk anak seusianya. Ibu Leon sedang bekerja keras menyiapkan daging. Nada suara pria itu berubah menjadi sedih dan dia memberitahu Leon bahwa melihatnya mengingatkannya pada masa kecilnya sendiri ketika dia kehilangan keluarga, rumah, dan segalanya karena tuan dan ksatria dan harus melarikan diri ke hutan berbahaya pada usia 10 tahun. Pria itu memberitahu Leon bahwa dia yakin desa Biron adalah satu-satunya tempat yang bisa menerima dia dan ibunya karena semua penduduknya berbagi jenis rasa sakit dan penderitaan yang sama. Kita kembali ke masa kini di mana Leon berlari kembali ke desanya. Tapi dia tiba-tiba berhenti ketika dia melihat asap mengepul dari arah desa. Kepanikan mencekamnya dan dia mulai berlari dengan kecepatan penuh memanggil ibunya. Kebingungannya meningkat karena tidak adanya jejak monster di daerah tersebut.
Saat dia semakin dekat, dia melihat penghalang desa terbakar dan merasakan kelegaan sementara bahwa api belum mencapai rumahnya. Tetapi saat dia memasuki hutan yang terbakar, dia menyadari bau api itu tidak alami dan bahwa seseorang dengan sengaja menyalakan api dan membakar dupa dengannya untuk sengaja menyembunyikan bau desa. Leon bertanya-tanya tentang identitas pelaku dan alasan tindakan mereka dan menyadari dia harus kembali secepat mungkin. Dalam perjalanannya, dia menemukan Tuan Nielsen, pria yang berbicara dengan Leon dalam ingatannya, terluka parah dan tertembak panah. Nielsen berjuang untuk menyebut nama Leon sementara Leon mencoba membantunya dan membawanya ke desa untuk perawatan. Nielsen menghentikannya menyadari waktunya telah tiba dan memberinya peringatan terakhir saat dia mengembuskan napas terakhirnya. Dia meminta Leon bahwa ketika dia kembali ke desa, tidak peduli apa yang dia lihat di sana, dia harus menjaga ketenangan dan pikirannya. Setelah kematian Nielsen, Leon melanjutkan perjalanannya dengan kesedihan dan tekad. Leon mengingat kata-kata terakhir Nielsen saat dia akhirnya mencapai gerbang desa. Di sana dia melihat pemandangan mengerikan di mana tentara terorganisir berdiri di atas penghalang, menembakkan panah ke monster di bawah. Leon terkejut saat kedatangannya menemukan bahwa serangan itu bukan oleh monster yang mengamuk, tetapi oleh tentara monster yang terorganisir yang telah memposisikan diri di bawah penghalang, menghujani panah ke penduduk desa. Di dinding, Komandan Chain memberi perintah agar semua orang bersiap untuk menembak, menekankan perlunya menargetkan troll yang membawa tangga terlebih dahulu, karena para penyerbu sudah memanjat tembok. Chain menyatakan kebingungannya bagaimana apa yang dia pikir hanya segelintir bandit uruk telah berubah menjadi tentara terorganisir begitu cepat dan dia yakin bahwa seseorang berada di balik serangan sistematis ini. Tiba-tiba, salah satu anak buahnya meneriakkan namanya, menunjuk dengan ketakutan pada sesuatu di luar pasukan penyerang. Di belakang tentara, makhluk besar yang menakutkan dengan mata merah menyala muncul, menunggangi binatang buas mirip serigala raksasa. Warg menebar teror di hati para pembela yang bertanya-tanya tentang ukuran dan identitas penyerbu ini. Mereka belum pernah melihat seseorang yang mampu menjinakkan warg. Chain mengidentifikasi pemimpin itu sebagai uruk dari tanah tandus, jenis yang hanya terlihat di medan perang Tufenia, dan terkejut dengan kehadirannya di sini. Tiba-tiba, panah ditembakkan dan mengenai salah satu pembela, yang berteriak kesakitan. Chain berbicara kepada anak buahnya, membenarkan bahwa ini bukan hanya serangan uruk acak. Panah itu membawa pesan, dan saat Chain memerintahkan anak buahnya untuk menghentikan pendarahan pria yang terluka itu, Komandan Uruk memerintahkan sesuatu untuk dikirim segera. Dan sepertinya pesannya ditujukan pada ogre kecil desa itu. Di bawah, serangan berlanjut saat pasukan penyerang mencoba menaiki tangga. Jadi, Chain memerintahkan pasukannya untuk bersiap dan melepaskan rentetan panah untuk mencegah mereka naik. Panah ditembakkan dengan intens, dan wakil Komandan Uruk menyaksikan pertempuran dengan jijik, berkomentar bahwa dia tidak menyangka penduduk desa akan bertarung begitu berani. Tetapi pada saat itu, panah mengenainya dan dia jatuh ke tanah mati. Komandan besar itu turun dari binatangnya dan memandang manusia dengan penghinaan. Sementara itu, salah satu pembela memeriksa pesan yang jatuh, bertanya-tanya tentang isinya dan mencatat bahwa tulisan itu bukan dalam bahasa Uruk. Komandan monster memerintahkan pengikutnya, dan mereka membawa sekelompok tawanan manusia. Chain bersiap untuk memerintahkan rentetan panah lagi, tetapi salah satu anak buahnya tiba-tiba menghentikannya dan menyuruhnya melihat. Para pembela melihat bahwa pengintai yang telah mereka kirim sebelumnya, termasuk Daryl, sedang dipimpin oleh musuh. Chain berteriak agar semua orang menghentikan serangan. Setelah menyadari musuh menggunakan rekan-rekan mereka sebagai perisai manusia, Chain melihat putranya Daryl di antara para sandera dan roboh, bertanya-tanya dengan putus asa mengapa ini terjadi. Salah satu pria memperingatkan Chain bahwa para penyerang bergerak maju menuju gerbang penghalang dan mendesaknya untuk membuat keputusan cepat. Di bawah, seorang komandan lapangan memerintahkan anak buahnya untuk memblokir jalan dengan tubuh mereka jika perlu. Mengetahui bahwa jatuhnya gerbang berarti malapetaka seluruh desa. Sementara itu, beberapa penduduk desa bersembunyi di sebuah bangunan. Salah satu dari mereka bertanya-tanya dengan ketakutan mengapa mereka bersembunyi alih-alih membantu membentengi gerbang. Tetapi prajurit lain membungkam mereka, menunjukkan bahwa mereka tidak memperhatikan bahwa pertempuran mereka sebelumnya melawan monster mencurigakan mudah dan bersikeras bahwa bertarung dengan cara ini adalah feodal dan bahwa para penyerang pasti mengincar sesuatu yang spesifik. Di luar, para uruk membawa balok kayu besar dan mulai memukul gerbang utama sementara para pembela di belakangnya mengerang di bawah kekuatan pukulan keras, mencoba bertahan. Di luar tembok, Komandan Uruk sedang berbicara dengan seseorang. Orang lain itu terkesan dengan kemajuan pertempuran, berkomentar bahwa pertahanan desa akan segera runtuh berkat pengalaman tempur komandan dan membenarkan bahwa seperti yang dijanjikan, dia juga akan membantunya dengan perburuannya. Sementara itu, di tembok, salah satu pria mendesak Chain untuk membuat keputusan cepat untuk menyelamatkan situasi. Chain berada dalam konflik internal yang pahit sementara putranya Daryl memanggilnya dari antara para sandera dengan suara samar. Ayah. Salah satu prajurit melangkah maju dan memberitahu Chain bahwa mereka telah mengambil keputusan. Meskipun dia mengerti keraguannya karena Sandra adalah putranya, tidak ada cara lain untuk menyelamatkannya, menyatakan penyesalannya atas pilihan sulit ini. Chain tidak bisa memaksa dirinya untuk memberikan perintah untuk menembakkan panah. Jadi, prajurit itu meminta maaf padanya dan pembela lain mengambil inisiatif dan memberikan perintah agar pemanah bersiap untuk menembak. Tiba-tiba,
Seseorang melompat dari pepohonan dengan kecepatan luar biasa dan mendarat dengan benturan gemuruh di tengah pasukan Uruk. Komandan Uruk menyambutnya, mengatakan ogre kecil itu akhirnya muncul. Kejutan pendaratannya membuat monster bertebaran ke segala arah, menyebabkan kekacauan dan keheranan di antara para pembela di tembok. Chain bertanya-tanya dengan bingung apakah ini benar-benar Leon. Komandan Uruk berbicara lagi kepada sekutu tersembunyinya, memberitahunya bahwa mangsa telah memakan umpan sesuai rencana, dan bertanya apa yang akan dia lakukan sekarang. Di tengah medan perang, Leon menjatuhkan monster satu demi satu. Leon melihat Daryl, terluka dan terbaring di tanah, yang memanggilnya dengan susah payah. Leon berlari ke arahnya, berteriak kaget. Daryl, saudara. Leon dilanda amarah dan mulai mengamuk. Komandan Uruk berbicara kepadanya dari kejauhan, menyatakan keterkejutannya menemukan hibrida langka, half ogre, yang paling ganas dari semua monster, di tempat terpencil seperti itu dan bukan di medan perang. Dia kemudian bertanya kepadanya dengan sinis apakah dia pernah bertanya-tanya mengapa tidak ada yang datang untuk membunuhnya sampai sekarang. Adegan kilas balik, mengungkapkan identitas Uruk ini. Dia adalah salah satu Uruk dari tanah tandus Tuvenia, yang telah menjadi arena untuk perang besar antar ras. Mereka adalah tentara bayaran perang yang telah membuat nama untuk diri mereka sendiri di sana. Mereka adalah hibrida manusia dan Uruk, yang mewarisi kekuatan kedua ras, unggul dalam penggunaan senjata, kepemimpinan, dan bahkan perang gerilya, tetapi jumlah mereka sangat kecil karena mereka hanya dapat diproduksi melalui metode mistik yang hilang. Ketika perang berakhir dan mereka ditinggalkan tanpa uang, mereka mulai mencari nafkah dengan menerima segala macam misi perburuan berbahaya. Mereka bertindak sebagai pelindung tempat perburuan mereka sendiri dan berjuang untuk bertahan hidup, bahkan menghadapi ogre yang terkenal. Tetapi sayangnya, setelah pertempuran yang melelahkan, hanya satu dari mereka yang tersisa. Jadi, nama Uruk, yang dulunya mengacu pada seluruh ras, menjadi nama satu individu. Selama tahun-tahun berikutnya, satu-satunya yang selamat ini terus mengawasi hutan terpencil di kerajaan arena. Dia menunggu dengan sabar saat balas dendam terhadap musuh rakyatnya, mengawasi keturunan musuh itu. Komandan Uruk memerintahkan pasukannya untuk tidak memberi Leon kesempatan, menyuruh mereka menyerangnya sekaligus. Dia kemudian memerintahkan mereka untuk melaksanakan formasi penaklukan troll dan formasi pengepungan nul secara bersamaan. Terlepas dari persiapan ini, pasukan Uruk mundur di hadapan kekuatan Leon sendiri. Salah satu pemimpin Uruk bertanya-tanya dengan bingung bagaimana seekor ogre tunggal bisa menahan mereka seperti ini. Menyadari bahwa pada tingkat ini, mereka mengorbankan anak buah mereka dengan sia-sia. Di dinding desa, para pembela memperhatikan bahwa para Uruk telah menghentikan kemajuan mereka menuju desa dan semua telah mengalihkan perhatian mereka ke Leon. Kecemasan menyebar di antara mereka, bertanya-tanya apakah Leon akan baik-baik saja menghadapi kerumunan ini sendirian. Chain menyaksikan Leon bertarung sebelum Leon terkena serangan yang menjebak kakinya. Komandan Uruk sendiri memasuki pertempuran sengit melawan Leon. Keduanya bertukar pukulan brutal dan meskipun Komandan Uruk terluka parah dan kehilangan beberapa anggota tubuhnya, Leon berhasil memberikan pukulan terakhir dan menjatuhkannya ke tanah. Komandan Uruk yang terluka merasa bahwa pengorbanan anggota tubuhnya sepadan. Saat dia terengah-engah, dia menyatakan bahwa waktunya telah tiba. Dia berbicara kepada Leon yang tidak sadarkan diri, mengatakan bahwa ketika diri sejatinya, yang telah lama ditekan, terbangun, semua orang yang dia sayangi akan menghilang. Leon akan menjadi binatang buas yang mengamuk, tidak dapat mengendalikan nalurinya. Dan jika dia terus seperti ini, dia akan ditinggalkan sepenuhnya sendirian. Setelah mengucapkan kata-kata terakhirnya, Komandan Uruk pingsan karena luka-lukanya sementara tubuh Leon mulai berubah menjadi bentuk yang lebih buas. Melihat pemimpin mereka jatuh, salah satu prajurit Uruk yang tersisa memerintahkan semua orang untuk mundur dan mencari perlindungan. Menyadari mereka tidak bisa lagi menang sekarang setelah pemimpin mereka mengorbankan hidupnya. Setelah pertempuran berakhir, Chain dan anak buahnya turun dari tembok untuk menilai situasi. Mereka menemukan Leon tidak sadarkan diri tetapi masih hidup yang membuat Chain takjub. Salah satu pria berkomentar bahwa Chain sendiri telah melihat bagaimana Leon menerima serangan yang tak terhitung jumlahnya dengan tubuhnya dan bahwa dalam waktu singkat yang dibutuhkan mereka untuk turun, dia telah pulih dengan luar biasa, membuatnya bertanya-tanya apakah Leon hanyalah ogre biasa. Chain bertanya-tanya apakah Leon akan bisa bangun, terutama karena senjata Uruk dienkode dengan neurotoksin yang mampu menjatuhkan troll, mencatat bahwa mereka memiliki banyak pertanyaan untuk diajukan kepadanya. Mereka diinterupsi oleh suara komandan monster yang bertanya mengapa mereka repot-repot membangunkan monster itu ketika mereka bisa menginterogasi yang terbaring di tanah. Mereka terkejut melihat komandan Uruk masih hidup dan salah satu menyalahkan yang lain karena tidak memastikan kematiannya. Komandan Uruk meyakinkan mereka untuk tidak khawatir karena dia merasakan kematian mendekat karena kehilangan darahnya yang masif dan memberitahu mereka bahwa menginterogasi seorang pria yang tidak lagi berpegangan pada kehidupan adalah jenis interogasi yang paling mudah. Salah satu pria memperingatkan Chain untuk tidak terpengaruh oleh kata-katanya. Kemudian Chain memulai interogasinya. Chain menyatakan bahwa Uruk adalah orang yang telah mengumpulkan semua bandit ini, kemudian menunjuk ke pesan yang telah dia kirim, menyimpulkan itu tidak ditulis dalam bahasa Uruk, yang berarti itu ditujukan untuk seseorang yang bisa membacanya, dan orang itu pasti Leon. Chain melanjutkan, menjelaskan bahwa Leon belum pernah meninggalkan hutan ini seumur hidupnya, jadi tidak mungkin baginya untuk pergi ke tanah tandus dan menyebabkan dendam dengan mereka.
Dia kemudian bertanya langsung tentang hubungannya dengan Leon dan mengapa dia secara khusus menargetkannya. Komandan Uruk tertawa, mengatakan dia sudah bisa melihat bagaimana mereka akan memperlakukan ogre itu mulai sekarang. Dan karena balas dendamnya telah tercapai lebih awal, dia akan menjawab pertanyaan mereka tanpa penyesalan. Komandan Uruk mulai mengungkapkan kebenaran, mengatakan bahwa keyakinan mereka bahwa mereka telah berhasil menyembunyikan dan melindungi half ogre itu adalah kesalahpahaman besar. Dia menjelaskan bahwa sementara mereka bersembunyi di balik penghalang besar mereka, tukang daging benua tengah, ayah Leon, telah mulai muncul kembali, dan bukti terungkap yang menunjukkan bahwa naga biru berada di balik semua itu. Berita ini menyebabkan kejutan besar saat itu. Uruk melanjutkan menjelaskan bahwa mereka pasti menyadari sifat ogre. Ogre dewasa menolak sampai mati dan menolak untuk tunduk, tetapi monster legendaris ini yang berasal dari kelas yang sama sekali berbeda memilih untuk tunduk. Dia menyebutkan bahwa obsesinya dimulai di sini, bertanya-tanya alasan apa yang mungkin membuat makhluk ini menyerah. Dia kemudian mengungkapkan bahwa dia menyadari seluruh urusan itu dimulai karena seorang wanita manusia, yang mengejutkan Chain, yang bertanya bagaimana dia tahu. Uruk menjawab bahwa dia mencium bau darah pada Leon, bau darah tukang daging yang sama yang tercetak dalam ingatannya. Setelah itu, Uruk mengungkapkan rencana sebenarnya. Dia telah mengeluarkan perintah ketat bahwa tidak ada yang boleh menargetkan hibrida itu. Untuk mencapai ini, dia mengumpulkan para Uruk dan menyebarkan mereka di hutan untuk menyiksanya, bahkan menciptakan labirin yang sempurna sehingga tidak ada orang asing yang berani masuk. Penghalang yang selama ini mereka yakini telah menjalankan tujuannya. Tetapi itu akan sia-sia jika hutan ini bukan milik para Uruk sejak awal. Dia menyimpulkan sarkasmenya dengan mengatakan bahwa pada akhirnya mereka tidak menemukan apa-apa dan yang mereka lakukan hanyalah menyembunyikan half hybrid itu sampai dia tumbuh menjadi monster ini. Kemudian dia bertanya-tanya di saat-saat refleksi terakhir apakah dia benar-benar peduli dengan balas dendam untuk rakyatnya atau apakah dia hanya ingin membuat Leon menjadi orang buangan seperti dirinya. Setelah kata-kata ini, dia mengembuskan napas terakhirnya. Di tempat lain, para tetua desa sedang berdiskusi. Salah satu dari mereka berpendapat bahwa meskipun Ibu Leon telah membesarkannya dengan baik, sifat aslinya adalah sesuatu yang tidak bisa dia kendalikan. Dia mempertanyakan apakah mereka akan mampu mengendalikan Leon jika dia menjadi lebih mirip ogre. Yang lain menunjukkan bahwa tentara Uruk yang disiplin tidak bisa berbuat apa-apa melawannya sendirian dan bahwa meskipun mereka selamat berkat dia, jika terjadi kesalahan dan dia berbalik melawan mereka, seluruh desa akan berada dalam bahaya. Kepala desa berteriak, menyuruh mereka menghentikan pembicaraan ini. Tetapi Chain, yang masih berduka atas kehilangan Daryl, bersikeras dia tidak bisa gagal melindungi desa juga. Dia menuntut agar kepala desa mengambil tindakan lain jika dia tidak mampu menyingkirkan Leon, memperingatkan bahwa pemburu naga akan segera datang ke desa mencarinya. Kepala desa mencoba menenangkan Chain, mengakui bahwa apa yang terjadi pada Daryl sangat disayangkan, tetapi mengingatkannya bahwa Leon baru berusia 13 tahun dan apa yang terjadi bukan atas kemauannya sendiri. Dia bertanya kepadanya sebagai tetua desa apakah dia tidak tahu prioritas mereka. Chain menjadi gelisah, mengatakan bahwa yang dia maksud adalah mereka harus bertindak sebelum terlambat. Kepala desa memotongnya dan memerintahkannya untuk berhenti, memperingatkannya bahwa anak itu mungkin mendengar mereka. Pada saat itu, Leon sudah bangun dan mendengar semuanya. Dia bertanya pada dirinya sendiri, apakah para tetua mulai berkelahi karena aku? Karena aku mengamuk. Dia bertanya-tanya mengapa dia melakukannya. Dan jika ini adalah seperti ayahnya, dia membencinya. Dia membenci gagasan bahwa ini adalah citranya di mata orang lain. Para tetua terkejut ketika mereka menyadari dia sudah bangun. Kepala desa berjalan bersama Leon, meyakinkannya bahwa tidak perlu khawatir dan dia akan segera sembuh. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia hampir baik-baik saja sekarang, tetapi mereka sedikit terlambat memberitahu ibunya. Leonia mengungkapkan harapannya bahwa ibunya akan mengerti situasi tersebut mengingat keadaan yang ada. Kemudian kepala desa meyakinkannya bahwa apapun yang dikatakan orang, Leonlah yang telah menyelamatkan desa dan dia sangat berterima kasih serta bangga padanya. Leon menjawab dengan tenang. Kepala desa memberinya beberapa ramuan penawar dan memerintahkannya untuk menyiapkannya dan meminumnya bersama setiap kali makan ketika dia kembali. Leon berterima kasih padanya dan mengatakan dia akan memberitahu ibunya. Leon berkata dia harus pergi sekarang karena ibunya sudah menunggunya, mengungkapkan harapannya bahwa semua orang di dalam baik-baik saja. Kepala desa setuju dan mengizinkannya pergi. Leon melompat kembali ke rumahnya di bawah cahaya bulan. Setibanya di sana, dia mendapati ibunya menunggunya di luar. Dia mendarat dan memanggil ibunya, lalu bergegas mendekatinya, memperingatkannya bahwa berada di dekat pagar berbahaya, terutama pada malam seperti ini. Ibunya menyuruhnya berhenti dan tenang. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia baik-baik saja dan tidak ada gangguan di sana, tetapi dia menunjukkan bahwa itu bukan masalahnya sekarang. Dia menegurnya, mengatakan dia telah mendengar bahwa dia telah campur tangan dalam kekacauan yang terjadi di desa itu sendiri, meskipun dia telah memintanya untuk tidak melakukannya. Dia menyebutkan bahwa mereka telah memberitahunya bahwa Neilson telah meninggal di pagar luar dan bertanya kepadanya apakah itu yang membuatnya kehilangan kendali. Lion teringat kata-kata baik Neilson kepadanya ketika dia masih muda dan bagaimana Neilson berharap memiliki putra seperti dia.
Leon meminta maaf kepada ibunya karena telah membuatnya khawatir dan mengakui bahwa dia tidak tahan melihat Neilson mati seperti itu, menjelaskan bahwa Neilson adalah orang yang spesial baginya. Dia teringat bagaimana Neilson telah memperingatkannya di saat-saat terakhirnya untuk tidak pernah kehilangan ketenangannya. Leon bertanya-tanya apakah Neilson takut akan apa yang mungkin dia hadapi atau kebenaran yang mungkin dia temukan di sana. Kemudian dia menatap ibunya dan bertanya langsung padanya, apakah keganasan yang dia tunjukkan ini diwarisi dari ayahnya? Ibunya memintanya berhenti dan tanda-tanda kesakitan muncul di wajahnya saat dia meminta maaf padanya, mengatakan dia tidak bisa menjawab. Leon berteriak, memanggilnya saat ibunya berjalan menjauh darinya, mengulangi permintaan maafnya sampai dia menangkapnya dan memeluknya. Di tempat lain di kerajaan Sarin di dalam tanah Baron Fels, sang Baron berbicara dengan marah kepada salah satu ksatrianya, Herman. Dia mengeluh tentang berita pelanggaran perburuan naga, menggambarkannya sebagai omong kosong dan membuang-buang usaha, bertanya-tanya apakah mereka telah lupa mengapa itu dilarang sejak awal. Dia mengejek pembicaraan mereka tentang tradisi dan keinginan, menganggap bahwa mereka tidak memahami konsep kelayakan praktis. Dia melanjutkan sarkasmenya, bertanya-tanya bagaimana upaya mereka dapat dibandingkan dengan kekuatan Helbrine, dan bahwa dia tidak dapat memahami kelayakan mencari naga biru. Baron memberitahu ksatrianya, Herman, yang dia gambarkan sebagai ksatria praktisnya, bahwa dia akan berada dalam masalah tanpa dia, karena dia tidak dapat mengabaikan perintah mobilisasi suci. Herman meyakinkannya dan mengatakan kepadanya bahwa dia telah memastikan tidak ada ruang untuk keluhan dari Ibu Pertiwi, karena dia telah melaksanakan tugas yang diperlukan untuk saat ini, yang memberi mereka waktu. Herman menambahkan bahwa, seperti yang telah diprediksi oleh Baron, ada sejumlah hal aneh yang tidak biasa dalam misi perburuan naga ini. Dia memuji wawasan tajam tuannya, mengungkapkan bahwa penyelidikan telah mengungkapkan kelahiran makhluk hibrida, setengah ogre dan setengah manusia. Baron bersukacita, menyatakan bahwa inilah yang dia maksud dengan kelayakan praktis, dan bahwa perburuan ini tidak akan mengecewakan. Herman, tentu saja, membenarkan hal ini. Setelah Baron memerintahkan ksatrianya Herman untuk menunggu sebentar, Herman menatapnya dengan dingin, berpikir dalam hati bahwa hari kepala Baron akan bergabung dengan koleksinya tidaklah jauh. Di tempat lain di kota Riden, seseorang bertanya tentang seseorang bernama Tilok. Tentara bayaran itu menghentikan seorang pria bertopeng, bertanya dengan sinis apakah ksatria terhormat itu berpikir seorang tentara bayaran adalah orang yang mudah dihadapi. Tentara bayaran itu memperhatikan 3 orang mengikuti mereka. Til mengeluh kepada pria bertopeng itu bahwa situasi ini berbeda dari apa yang telah dijanjikan kepadanya. Misi itu seharusnya dilakukan dengan cepat. Pria bertopeng itu menanggapi Tilok dengan tajam, memperingatkannya bahwa sikap kurang ajarnya telah melewati batas dan dia harus tahu tempatnya terlepas dari apakah dia berasal dari Riden atau hidupnya mungkin berakhir bahkan sebelum misi dimulai. Til menjawab bahwa karena mereka sudah di sini, bisakah mereka menangani para pengejar jika terjadi kesalahan, mengungkapkan keraguannya dalam kemampuan mereka untuk menghadapi ogre di hutan? Pria bertopeng itu menggumamkan satu kata, kelayakan praktis. Sementara itu, Leon sendirian di hutan. Dia menyadari bahwa ini bukan saatnya untuk berdiam diri, dan dia perlu berburu sebelum gelap, karena dia tidak bisa kembali ke desa untuk sementara waktu, dia harus menjaga dirinya sendiri. Leon berangkat dan mulai berburu babi hutan dengan keterampilan yang dia tidak tahu dia miliki, karena dia berpikir bahwa dia belum pernah belajar berburu sebelumnya. Dia menyadari bahwa ibunya pasti menghindari mengajarinya hal itu untuk membesarkannya sebagai manusia sebanyak mungkin, dan dia melihat bahwa ini dapat dimengerti. Setelah dia memukul babi hutan itu dan menjatuhkannya ke tanah, Leon berpikir bahwa mungkin karena darah ayahnya, dia bisa bergerak ringan dan memahami sifat binatang buas, menipu mangsa, melelahkannya, dan kemudian menyerang titik lemahnya di saat lengah. Dia bertanya-tanya apakah ibunya takut pada bayangan ayahnya yang muncul dalam dirinya. Kembali di hutan Biron, pria bertopeng dan teman-temannya sedang dalam perjalanan. Til masih mengeluh, menggambarkan hutan itu sebagai labirin tempat goblin bersenjata dan troll terlatih menyerang mereka. Pria bertopeng itu terkejut dengan gagasan tentang troll terlatih. Jadi, Tilok dengan sinis bertanya apakah dia percaya pada perang ras di tempat terpencil seperti itu. Pria bertopeng itu menganggapnya sebagai berlebihan, tetapi Til bersikeras bahwa itu adalah sesuatu seperti itu. Til berbicara, menunjukkan bahwa bahkan di daerah terpencil ini, ada desa-desa yang terhubung dengan serikat pedagang. Tetapi baru-baru ini terjadi keributan besar dengan orc di sekitarnya dan bahwa penghasutnya tidak lain adalah Uruk dari Trovenia. Pria bertopeng itu mengenali nama itu, mencatat bahwa dia adalah tokoh terkemuka selama perang ras. Tilok berkomentar bahwa aneh baginya untuk datang jauh-jauh ke sini, kemudian bertanya kepada pria bertopeng itu dengan senyum licik untuk pendapatnya, menunjukkan bahwa masalahnya tampak lebih rumit daripada hanya berburu binatang buas. Pria bertopeng itu mengatakan kepadanya bahwa ada banyak hal yang akan mengejutkannya dan mendesaknya untuk bergegas karena mereka akan segera tiba. Saat mereka maju, teman-teman pria bertopeng itu menyergap goblin dan menginterogasinya. Tetapi goblin itu bersikeras bahwa dia sudah mengatakan semua yang dia ketahui kepada mereka. Teman pria bertopeng itu berpikir bahwa karena Uruk telah mati, dia menyadari bahwa penilaian Herman benar. Dia berpikir itu hanya desa sederhana. Dia memberitahu temannya bahwa Herman akan mengikuti tentara bayaran Concai Tilok ke tempat lain yang tampaknya terhubung dengan mangsa.
Salah satu pria itu terkejut dengan perubahan rencana ini karena mereka telah setuju untuk bertemu di pintu masuk desa, tetapi pemimpin itu tidak memberinya jawaban yang jelas. Pemimpin itu menduga bahwa Herman pasti telah menemukan sesuatu yang lebih menarik di sana. Kemudian memerintahkan anak buahnya untuk bergerak sesuai instruksi dan mereka mulai mendekati rumah Leonia. Di dalam, Leonia sedang melakukan pekerjaan rumah, tetapi dia memiliki kilas balik ketika Leon bertanya kepadanya tentang ayahnya. Tiba-tiba, Leonia merasakan seseorang di luar mencoba masuk rumah. Tak lama kemudian, Tilok mendobrak pintu, berteriak bahwa tidak ada siapa-siapa di dalam, tetapi dia terkejut menemukannya. Dia dengan sinis meminta maaf atas intrusi itu, mengklaim dia tidak menyadari kehadiran wanita bangsawan dengan kecantikan yang tak tertandingi itu. Leonia menyapanya dengan tenang, menunjukkan bahwa dia telah mengunjunginya lagi. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia tidak tahu alasan kunjungannya, tetapi waktu yang lama telah berlalu sejak kontak terakhir mereka dengan desa dan putranya hidup dalam damai. Dia mengatakan kepadanya bahwa tidak ada yang bisa didapatkan dari sini sekarang. Til mengejek kata-katanya, menggambarkan situasi itu sebagai pertemuan yang menyenangkan, dan menghinanya, mengatakan bahwa dia lebih memilih ukuran ogre biadab daripada status bangsawannya, memanggilnya lebih buruk daripada pelacur desa. Kemudian dia secara resmi mengumumkan sebagai pejuang Chonchait, Tilok dari Riden, bahwa dia sekarang akan mengadakan pertemuan dengan putri kekaisaran Arcadian, Benelot. Pria bertopeng itu, Herman, muncul di ruangan itu. Herman mengungkapkan keterkejutannya menemukannya di tempat yang begitu sederhana. Menganggap bahwa menyanyiakan hidupnya di sini adalah kemuliaan yang berlebihan, Herman melangkah maju, memperkenalkan dirinya sebagai ksatria Suarin dan memintanya untuk kembali ke tanah air mereka. Leonia menjawab bahwa dia tidak tahu bagaimana kebenaran telah mencapai tempat terpencil ini, tetapi sudah terlambat. Dia menambahkan bahwa Benelot yang mereka kenal akan menemukannya jauh lebih cepat, dan karena dia telah ditinggalkan sendirian sampai sekarang, masalahnya sudah selesai. Herman menjawab bahwa dia telah secara resmi dinyatakan meninggal, tetapi Benelot tidak pernah menyerah, yang berarti bahwa Yang Mulia bisa kembali kapan saja. Herman bertanya padanya apakah dia menganggap situasinya saat ini tidak dapat diterima. Kemudian dia meyakinkannya, mengatakan bahwa dia bisa mengesampingkan kekhawatirannya karena dialah yang akan menghapus darah kotor itu. Di luar, pria bertopeng itu sedang mendiskusikan rencananya dengan anak buahnya. Dia menyebutkan bahwa target Leon tinggal di sini secara teratur dan bahwa meskipun dia adalah hibrida, pola perilakunya tidak berbeda dari ogre, menunjukkan bahwa itu hanya naluri hewan. Dia menambahkan bahwa dia telah mendengar bahwa Leon dapat berkomunikasi, tetapi pada akhirnya, ogre tetaplah ogre. Dia mengungkapkan kelegaannya atas hal itu karena dia takut Leon akan terlalu manusiawi, menunjukkan bahwa dia masih muda, sekitar 13 tahun. Dia memerintahkan mereka untuk menyiapkan formasi perburuan ogre dan mencapai beberapa hasil sebelum mereka bertemu dengan Tuan Herman. Sementara itu, Leon kembali dengan babi hutan yang telah dia tangkap. Dia berpikir bahwa sudah larut malam dan memperhatikan bahwa bau dagingnya sangat busuk. Meskipun dia tidak keberatan, dia tahu ibunya membenci baunya. Dia memutuskan untuk meminta Bibi Ben untuk menaruh banyak rempah-rempah di atasnya. Kemudian dia menjadi khawatir karena dia berpikir bahwa wajah ibunya menjadi sangat sedih akhir-akhir ini dan dia tidak menjawab pertanyaannya dan dia menyimpulkan bahwa apa yang terjadi sebelumnya pasti karena dia. Leon berjalan kembali ke rumahnya berharap ibunya akan segera merasa lebih baik. Tiba-tiba matanya melebar karena khawatir dan sebelum dia bisa memahami apa yang terjadi dia disergap oleh beberapa penyerang. Dia terluka tetapi melawan dengan sengit bertanya-tanya dengan bingung tentang alasan dan sumber serangan ini. Dia menyadari bahwa dia belum mencium atau merasakan kehadiran mereka tepat sebelum serangan dan menyimpulkan bahwa ini jelas merupakan perburuan terorganisir. Dia melihat sekeliling dengan cemas mencoba menemukan musuh-musuhnya dan bertanya-tanya siapa mereka. Dia terus menghindari pukulan, tetapi dia terluka lagi dengan luka yang dalam ketika salah satu pria bertopeng memukulnya dari belakang. Leon jatuh berlutut kesakitan dan bertanya-tanya mengapa. Dia berpikir bahwa selama ini dia telah hidup bersembunyi dalam kedamaian total. Jadi mengapa mereka mengejarnya lagi? Dia merasa bahwa ini adalah ketidakadilan yang besar. Saat salah satu penyerang mengangkat pedangnya untuk memberikan pukulan terakhir, mata Leon bersinar dengan tekad, memutuskan untuk tidak menyerah lagi. Sementara itu, di dalam rumah, Tilok mengejek Herman, menggambarkannya sebagai orang yang dapat diprediksi yang lelah melayani bangsawan Novori yang telah membeli posisinya. Dia menyalahkannya karena kehilangan ketenangannya pada kesempatan seperti itu. Til melanjutkan penghinaannya, menganggap bahwa semua bangsawan seperti dia menyedihkan, dan bahwa tatapan merendahkan yang diberikan Leonia kepadanya sebelumnya hanyalah kecerobohan yang hampa. Herman berpikir dalam hati, mengatakan bahwa mereka dapat berdebat sesuka mereka, tetapi segalanya tidak akan berjalan sesuai keinginan mereka. Leonia mengatakan kepada mereka bahwa yang akan menumpahkan darah pada akhirnya adalah si pengunjung. Tiba-tiba, Herman melihat ke arah pintu dengan terkejut. Dan pada saat itu, Leon menerobos masuk ruangan dengan paksa, mengulurkan tangannya untuk meraih Herman, tetapi dia berhenti sebelum dia menyentuhnya. Herman mengambil kesempatan ini dan mengarahkan pedangnya padanya. Leon dengan terampil menangkis serangan pedang cepat Herman. Herman mengungkapkan kekagumannya pada gerakan Leon, bertanya-tanya di mana dia belajar kelincahan seperti itu. Bentrokan mereka menghasilkan gelombang energi yang kuat yang mengejutkan Tlok.
Till berpikir dalam hati bahwa keberanian Herman di luar normal dan bertanya-tanya apakah Herman menyembunyikan kekuatan sejatinya. Leon juga terkejut menemukan seorang ahli pedang di tempat ini. Herman berdiri dengan pedangnya yang bersinar sementara Leon memegang ibunya, melindunginya dari serangan Herman, dan Leonia memanggil namanya dengan cemas. Leonia menyuruh Leon untuk tenang, meyakinkannya bahwa mereka tidak akan bisa menyakitinya dan mendesaknya untuk bersembunyi dan keluar dari sana segera. Tetapi Herman memberikan pukulan kuat dari energi pedangnya ke arah Leon, yang berteriak kesakitan. Herman mengumumkan bahwa di babak berikutnya, tidak akan ada ampun. Tetapi sebelum itu, dia akan mendengarkan alasan terakhir apapun yang mungkin diucapkan oleh mulut rendahannya. Bertanya-tanya bagaimana binatang buas belaka bisa mengalahkan seorang ksatria, bahkan jika dia hanya seorang pemula. Dia bertanya-tanya dengan takjub bagaimana itu terjadi. Adegan berkelebat kembali selama beberapa saat ke hutan Biron di mana teman pria bertopeng itu terengah-engah. Dia mengatakan bahwa meskipun dia hanya binatang buas kecil, dia tidak pernah menikmati membunuh yang muda. Temannya menjawab bahwa dia tidak terlihat seperti itu. Pria itu memperhatikan bahwa ukuran Leon sedikit lebih kecil dari ogre dewasa. Pria itu memberitahu Leon bahwa perlawanan tidak ada gunanya karena dia tidak dapat mengubah apa yang dia lahirkan dan bahwa satu-satunya alasan keberadaan mangsa adalah untuk diburu. Dalam sekejap, Leon bergerak dengan kecepatan yang luar biasa dan menghindari serangan pria itu, yang terkejut dengan gerakannya. Leon melancarkan serangan balik dan melukai pria itu dengan parah. Temannya menatapnya dengan kaget, bertanya-tanya bagaimana Leon berhasil memprediksi gerakannya dengan akurasi seperti itu. Dan penyerang yang terluka itu bertanya-tanya apakah itu mungkin bahkan jika dia adalah makhluk terlatih. Yang lebih penting, itu tidak logis karena Leon seharusnya tidak sadarkan diri dan dalam keadaan marah sekarang. Pria lain bertanya-tanya dengan marah apakah obat beracun itu tidak bekerja dengan baik dan memutuskan untuk segera menghabisi Leon sebelum dia pulih sepenuhnya. Tetapi Leon menghadapinya dengan tenang, mengungkapkan bahwa dia tahu jarum yang mereka lemparkan padanya beracun dan bahwa mereka ingin mengubahnya menjadi binatang buas untuk perburuan. Pria itu terkejut dengan kecerdasan Leon dan kemampuannya untuk memahami situasi, bahkan merasakan gema hutan. Leon bertanya kepada mereka kesalahan apa yang telah dia lakukan kepada mereka dan apakah dilahirkan seperti ini adalah dosa yang mengharuskannya untuk dengan rela menerima kematian. Kemudian dia mengalihkan pertanyaan itu kepada mereka, bertanya-tanya apakah binatang buas yang mereka hadapi sejauh ini telah mati dengan rela untuk mereka dan kemudian menyerang mereka. Leon menjatuhkan pria yang berteriak ketakutan pada gerakan gilanya. Para penyerang menyadari bahwa Leon memancarkan racun yang telah menyebar di tubuhnya dalam bentuk uap halusinogen dan menggunakannya untuk melawan mereka. Pada saat ini, peran dibalik dan mereka menjadi mangsa. Leon bergerak dengan kecepatan kilat di antara mereka, dan pria itu ketakutan karena dia belum menyentuh sehelai rambut pun darinya. Menyadari bahwa asap yang menyembunyikan aroma mereka telah hilang, dia panik. Karena jika situasi ini berlanjut, Leon pasti akan menuju ke Tuan Herman, yang seharusnya tidak pernah terjadi. Leon bertanya pada dirinya sendiri, apakah dia binatang buas atau manusia? Dan apakah itu benar-benar penting? Kemudian dia bertanya-tanya bentuk apa yang harus dia ambil untuk bisa hidup. Sementara itu, Herman bertanya-tanya apakah sudah waktunya, tetapi dia memutuskan itu tidak masalah dan dia akan menginterogasi murid-muridnya sendiri nanti. Untuk bagiannya, Herman menyapa Leon, mengatakan bahwa dia hanya ingin tahu tentang sudut pandang binatang buas sejenak, kemudian dengan dingin memerintahkannya untuk memastikan dia mati dengan jelas di depan ibunya. Karena dengan cara ini, sang putri akan mudah menyerah. Herman menyerang, tetapi Leon dengan keras kepala melawannya, menegaskan bahwa dia tidak akan pernah membiarkannya melakukan sesukanya. Leon menangkis serangan Herman sambil melindungi ibunya. Leon mengulangi desakannya bahwa dia tidak akan membiarkannya mendapatkan keinginannya. Herman menatapnya dengan marah sementara di latar belakang. Tilok mengutuk situasi itu, menganggap apa yang terjadi sebagai kegilaan dan bertanya-tanya mengapa setiap orang yang menggunakan pedang aura memiliki temperamen yang tajam. Kemudian dia berpikir dalam hati bahwa segalanya berjalan sesuai rencana. Leon melompat keluar rumah, menjauh dari tempat ibunya berada, sehingga tidak akan terjadi apa-apa padanya jika dia bertarung dengan kekuatan penuhnya. Herman berdiri mengumpulkan energinya. Dan tiba-tiba, dia mengeluarkan tombak panjang yang bersinar dengan energi dan mengisi tombak itu dengan energi internalnya dan melancarkan serangan yang menghancurkan dan mengarahkannya ke arah Leon, menciptakan ledakan besar. Dari kejauhan, teman pria bertopeng itu melihat ledakan itu dan berteriak takjub bahwa itu adalah Tuan Herman. Dia bertanya-tanya dengan marah apakah ogre itu akhirnya mengganggunya. Dia menjelaskan kepada temannya bahwa dengan cara yang tidak pantas untuk seorang ahli pedang, Tuan Herman selalu membawa tombak panjang untuk layakan praktis. Meskipun senjata ini dibenci karena digunakan oleh petani, Herman tidak mengabaikan kekuatan khususnya dalam berburu, tetapi dia hanya menggunakannya dalam keadaan yang sangat jarang, yang berarti situasinya serius. Pria itu berteriak dengan gembira bahwa dia telah melihat ledakan itu, dan dengan cara ini, mereka dapat memastikan lokasi Tuan Herman dan memerintahkan temannya untuk bergerak dengan kecepatan tinggi. Tetapi yang lain memperingatkannya bahwa bergerak cepat dapat menarik perhatian binatang malam, yang akan menempatkan mereka dalam bahaya besar. Yang pertama menjawab dengan marah bahwa mereka telah membiarkan ogre melarikan diri karena kelalaian mereka, dan bahwa apa yang harus mereka takuti sekarang adalah teguran ksatria lebih dari binatang buas, dan bahwa tidak ada waktu untuk ragu.
Mereka bergegas cepat menuju tempat dari mana tombak itu diluncurkan. Di tempat lain, Leon bergerak melalui hutan. Dia merasa pusing dan kabur, mungkin karena efek racun. Tubuhnya bergerak sendiri, dan dia bertanya-tanya apakah ini adalah sifat yang dia warisi dari ayahnya, prinsip perburuan. Dia merasa bahwa indranya sebagai pemburu telah meningkat dan bahwa pemburu akan selalu mengejar mangsanya, terutama jika itu adalah manusia. Tombak Herman muncul, mengejar Leon. Tiba-tiba, dia merasakan ledakan energi besar dan tombak itu melesat ke arahnya dengan kecepatan tinggi, menimbulkan kerusakan serius padanya. Kepala desa sedang berbicara dengan para tetua tentang Leonia ketika mereka melihat asap yang tidak biasa mengepul ke arah rumahnya, dan mereka bertanya-tanya apakah sesuatu telah terjadi setelah masa tenang. Salah satu dari mereka menyebutkan bahwa Ken telah memperingatkan mereka bahwa garis keturunan Leon akan segera membawa masalah dan bahwa mereka harus sangat berhati-hati. Yang lain bertanya-tanya apakah mereka bisa berdiam diri sementara nyawa Leon dan Leonia mungkin dalam bahaya dan menyarankan agar mereka setidaknya memeriksa masalah tersebut. Tetapi kepala desa ragu-ragu, mengatakan bahwa Leonia bersama Leon dan jika masalahnya di luar kemampuan Leon untuk ditangani, mereka juga tidak akan bisa berbuat banyak. Sementara kepala desa bertanya-tanya apakah keselamatan desa adalah prioritas, salah satu tetua keberatan, mengatakan bahwa keselamatan Leonia mungkin merupakan ancaman terbesar bagi desa. Dia mengumumkan bahwa jika pasukan pertahanan tidak mampu, dia akan bergerak sendiri. Mendengar itu, yang lain memutuskan untuk mengikutinya dan berangkat menuju sumber asap. Di hutan, sekawanan serigala mengikuti aroma darah Leon setelah dia terluka. Di hutan, teman-teman pria bertopeng itu bergerak menuju lokasi Herman. Setelah teman-teman pria bertopeng itu mencapai lokasi, Herman menemukan rekan-rekannya dikalahkan. Pemimpin mereka memberitahu Herman bahwa mereka sudah terlambat dan bahwa kegagalan mereka sudah pasti. Herman dengan sinis bertanya apakah dia harus menganggap itu sebagai penghinaan. Pria itu memperingatkannya dengan putus asa, menyuruhnya untuk sangat berhati-hati, dan menjelaskan kepadanya bahwa meskipun Ogre adalah makhluk cerdas, ia mengikuti naluri, bukan logika. Herman mengatakan kepada mereka bahwa Leon memiliki kecerdasan manusia selain sifat bawaannya, dan bahwa dia telah ditundukkan sebagai manusia. Pria itu mengatakan kepadanya bahwa mereka hanyalah pihak yang membantu Tuan Herman dalam pekerjaannya. Herman menjawab, bagus. Kemudian bertanya kepada mereka apakah dari sudut pandang kelayakan praktis, dia harus mengampuni hidup mereka dan memerintahkan mereka untuk memberinya tangan mereka yang tidak memegang pedang. Saat dia memikirkan masalah berikutnya, dia memperhatikan kedatangan para tetua desa dan tersenyum, mengatakan bahwa umpan telah tiba tepat pada waktunya.